Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian pertama pembahasan kita tentang zakatul fitrah, sampai kepada pembahasan bahwa zakat fitrah tidak boleh digantikan dengan uang. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Sebagian di kalangan kita terkadang mengatakan bahwa mungkin orang miskin itu membutuhkan uang, atau dengan alasan yang lain repot kalau pakai beras, sehingga lebih simpel kalau pakai uang. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa jangan sampai kita ini merasa berat di dalam ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya atau dikerjakannya itu tahunan. Bukankah zakat fitrah itu dikerjakan setahun sekali? Maka jangan sampai kita merasa berat. Nanti kalau kita mempermudah semua urusan, semua mau diganti pakai uang, ujung-ujungnya nanti kurban pun kita akan merasa berat. Bukankah korban juga lebih berat ya, dibandingkan zakat fitrah? Zakat fitrah kita hanya menerima lantas menyalurkan. Bukankah kurban lebih berat? Kita harus menyembelih, kita harus menguliti, kita harus memotong-motong, kita harus membersihkan ya. Jadi lebih berat. Nanti ujung-ujungnya sudah, kalau begitu kurban kita ganti saja dengan uang, nggak usah ada kurban lagi. Atau mungkin nanti pada akhirnya haji pun nggak perlu haji. Kenapa repot? Kenapa jauh, payah, susah, berat? Akhirnya semua diganti dengan uang. Nah, ini tidak dibenarkan, ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan, kesenangan dan kemudahan di dalam ibadah kita. Ketahuilah bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan akan satu perintah, melainkan Allah juga berikan kemampuan untuk kita dapat menjalankan perintah tersebut. Mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu ya, kita sudah selesaikan beberapa persoalan. Maka dalam kesempatan ini kita lanjutkan sedikit bahwa jika seseorang memiliki zakat fitrah yang tidak mencukupi untuk seluruh anggota keluarganya yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, maka wajib bagi dia untuk mendahulukan dirinya. Nah, ini urutannya. Jadi urutan, jika zakat fitrah itu tidak cukup untuk seluruh anggota keluarga, maka yang harus didahulukan yang pertama adalah dirinya sendiri, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan, mulailah, yaitu dalam mengeluarkan zakat fitrah, untuk dirimu, dan sedekahkanlah untuknya jika masih terdapat kelebihan, maka untuk istrimu, dan jika masih terdapat kelebihan, maka untuk kerabatmu. Nah, jadi itu urutannya. Dan jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan untuk istrinya terlebih dahulu sebelum dirinya, maka ia berdosa dan zakat itu tetap jatuh untuk dirinya. Kemudian urutan yang kedua adalah istrinya. Kenapa istrinya? Karena kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri sangat diutamakan, melebihi dari orang tua dan anak. Kemudian yang ketiga adalah anaknya yang belum baligh, karena kewajiban memberi nafkah untuknya berdasarkan Al-Quran dan ijma' atau kesepakatan ulama. Jadi anak yang belum baligh itu masih tanggungan orang tua. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, baru ayahnya atau kakeknya, meskipun dari jalur ibu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah ibunya. Yang keenam, anaknya yang sudah baligh dan tidak memiliki kemampuan yang disebabkan karena tidak memiliki penghasilan atau karena sakit gila. Nah, itu adalah urutan-urutan di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
apa saja makanan yang boleh dikeluarkan di dalam zakat fitrah. Nah, ini banyak sekali ya beberapa makanan yang diperbolehkan. Ya, seperti ya di sini ada beberapa urutan-urutan. Ya, yang pertama adalah burun. Burun ini adalah jenis gandum. Ini yang paling tinggi. Kemudian setelah itu sultun. Kemudian syair. Ini semua masih gandum. Kemudian yang berikutnya, yang keempat urutannya adalah dzurrah, ya, dzurrah atau jagung. Kemudian ruzun, baru beras. Kemudian himsun. Kemudian masyi. Kemudian adas, yaitu sejenis kacang-kacangan. Kemudian ful, yaitu kacang. Kemudian baru tamar. Kemudian zabid, anggur. Kemudian aqid. Kemudian laban atau susu. Kemudian yang terakhir adalah keju. Nah, ini urutan-urutannya. Kemudian ya, boleh mengeluarkan tingkatan jenis makanan yang lebih tinggi dari jenis makanan yang terdapat pada daerahnya, ya. Atau dia biasa makan beras yang harganya 100.000, maka untuk fitrah dia boleh keluarkan dengan yang harga lebih tinggi, yang lebih bagus kualitasnya. Kemudian jika masyarakat di sekitar daerahnya makanan pokoknya adalah beras, maka dia boleh mengeluarkan gandum. Ya, boleh dia mengeluarkan gandum. Adapun jika sebaliknya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Adapun ya, kalau sebaliknya tidak boleh. Kenapa? Karena gandum ini tingkatannya lebih tinggi daripada beras. Ya, gandum ini tingkatannya lebih tinggi daripada beras, dan memang harganya juga ya sedikit lebih tinggi daripada beras. Kemudian ya, jadi urutannya, kalau seseorang itu mengeluarkan yang tingkatannya lebih tinggi, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kepada tingkatan yang lebih bawah tidak diperbolehkan berdasarkan urutan yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah jenis tingkatan tadi itu, ya, itu dijadikan urutan karena itu adalah sebagai makanan pokok, ya, yang digunakan oleh masyarakat, ya, yang menggunakan makanan pokok. Artinya apa? Artinya urutan-urutan itu dikeluarkan berdasarkan makanan daerah tempatan, ya, makanan daerah tempatan. Jadi berdasarkan urutan itu, ya, berdasarkan mana yang lebih baik. Atau ya, menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, ada juga pendapat beliau mengatakan bahwa tergantung daripada harganya, ya, mana yang lebih mahal. Yang lebih mahal berarti lebih bagus, begitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian juga boleh mengeluarkan zakat fitrah itu berbeda antara dirinya dan kerabatnya. Misal dia mengeluarkan zakat beras, sedangkan untuk keluarganya dia keluarkan dengan gandum. Ini diperbolehkan, ya. Artinya kalau di rumahnya ada persediaan beras tapi terbatas, kemudian dia memiliki gandum, maka dia boleh mengeluarkan untuk dirinya beras dan untuk anggota keluarganya gandum, boleh. Atau sebaliknya juga boleh. Kemudian yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat, ya, bagi satu orang dengan berbagai macam jenis makanan, atau dengan berbagai macam jenis tadi, ya. Contoh, ya, seperti seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah setengah sok dari beras dan setengah sok lagi dari gandum. Nah, maka yang seperti ini hukumnya tidak boleh dan tidak sah, ya. Jadi kalau dia kan tadi satu sok, ya, satu sok itu untuk zakat fitrah. Setengah soknya dia pakai beras, setengah soknya dia pakai gandum. Nah, ini tidak diperbolehkan. Namun jika dalam jenis yang sama tapi berbeda hanya kualitasnya saja, maka hal ini masih diperbolehkan. Ya, misal setengah sok dia gunakan beras yang nomor 1, kelas 1, ya, yang mahal. Kemudian yang setengah soknya lagi dia pakai beras yang nomor 2 atau yang biasa. Maka yang seperti ini
diperbolehkan dan zakat fitrahnya sah. Kemudian ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah mengeluarkan jenis makanan pokok itu wajib menggunakan jenis yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Ya. Yang paling sering digunakan oleh masyarakat, ya, seperti kita kalau di Sumatera itu lebih banyak kita makan beras, ya, nasi, yaitu maka beras lebih utama untuk kita jadikan untuk zakat fitrahnya kita. Kalau kita mungkin tinggal di daerah mungkin Irian Jaya, di mana mereka makannya itu sagu atau gandum, ya maka sagu atau gandum di sana itu adalah lebih utama untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya. Kemudian jika kerabat yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya berada di daerah yang berbeda dengan daerahnya, maka wajib dia mengeluarkan jenis makanan pokok yang terdapat di daerah kerabatnya. Nah, contoh, jika sang suami berada di negara Yaman dan makanan pokoknya adalah gandum, sedangkan istri dan anaknya berada di negara Indonesia dan makanan pokoknya adalah beras, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, di Indonesia dengan jenis beras. Ya, hal ini menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama disesuaikan dengan jenis makanan pokok yang terdapat di daerah sang suami. Ya, tapi ya tadi yang lebih tepat di dalam mazhab Syafi'i adalah mengeluarkan berdasarkan tempat di mana dia tinggal. Ya, meskipun suaminya tinggal di Irian Jaya makannya sagu, ya, istrinya di Sumatera makannya beras, maka yang lebih afdal adalah istrinya mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, suaminya dengan sagu. Nah, itu pembahasan kita pada bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab.